Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, Jamaah Islami Tinda dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema, tentang hari ini yang luar biasa ya. Jangan ketika asal teriak menjadi fitnah. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi ada pertanyaan bahwa orang-orang yang terkena fitnah katanya ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya menghibur hambanya. Nah pertanyaannya, emang benar Ustadz Syam? Terus hadiahnya apa dari Allah? Mohon izin menjelaskannya. Iya iya, pertanyaannya gampang banget nih. Tapi guruku Habib Jawabannya Maulana, susah. Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah menghibur hambanya yang menjadi korban fitnah? Maka sebagai hamba harus melakukan dulu beberapa hal ketika terkena fitnah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, maka dikatakan fasabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang penuh dengan keindahan. Karena subhanallah ternyata ketika Nabi Yusuf alaihissalam terkena fitnah, ya difitnah dalam hal berdua-duaan bersama dengan istri Perdana Menteri pada saat itu, maka ternyata dipanggillah ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang memfitnahnya oleh sang istri Perdana Menteri. Lalu ternyata ada hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala dalam skenario yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi seorang menteri yang luar biasa pada saat itu. Itu baru hadiah di dunia. Kemudian kenapa Allah memberikan hadiah? Bukan karena difitnahnya, tapi karena ia mampu untuk bersabar dalam fitnah tersebut. Bersabar itu bukan diam. Bersabar dalam Al-Quran disebutkan berusaha dengan maksimal untuk yang namanya berikhtiar, walaupun mungkin ujian terus datang menerpa, namun dia berusaha dengan maksimal. Ada orang yang memfitnah kita dengan suatu keburukan, maka kita balas dengan kebaikan. Maksudnya balas mereka, diamkan mulut mereka dengan kesuksesan. Dan juga ketika ada fitnah bukan berarti kita diam, membiarkan fitnah itu tersebar kemana-mana. Berarti kita membiarkan orang berdosa. Ke dalam Al-Quran disebutkan, in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Kalau ada berita besar, ya naba itu artinya berita besar yang menggegerkan, yang menghebohkan, maka fatabayyanu, tabayyun dulu, ya klarifikasi dulu, karena kasihan juga orang-orang yang senantiasa memfitnah. Kalau mereka sebenarnya tidak mengenal kita, lalu mereka memfitnah kita, maka berikan klarifikasi sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah di dunia bagi kita. Kemudian hadiah yang paling besar sebenarnya bukan di dunia, tapi ternyata di akhirat. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan kepada mereka yang mampu bersabar akan dunia, akan ujian dunia, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, ulaika alladzina yujzauna bima sabaru. Inilah balasan bagi orang-orang yang bersabar, bighairi hisab, unlimited pahala. Jadi kalau dikatakan hadiah paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah unlimited pahala bagi mereka yang mampu bersabar. Sebenarnya kita hidup di dunia ini ujiannya banyak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita pasti akan diuji dengan ketakutan, kekhawatiran akan difitnah, kekhawatiran banyak yang memfitnah, ketakutan akan nanti misalnya kesuksesan, ternyata ada orang yang tidak suka, dan pasti ada yang tidak suka. Tidak bisa kita mengambil hati semua orang. Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang yakni membuat orang lain semuanya mencintainya. Pasti diantaranya ada yang iri hati kepadanya. Ada orang yang tidak suka dengannya, maka kekhawatiran ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang mampu untuk bersabar. Jadi hadiahnya bukan karena fitnahnya, tapi hadiahnya karena kesabaran menghadapi fitnah tersebut. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi dalam menghadapi fitnah juga harus ada strateginya ya. Benar. Jadi nggak bisa juga kita langsung menggebu-gebu juga mencari klarifikasi sana ke sini. Akhirnya malah jadi menimbulkan fitnah baru. Betul. Oh benar tuh orang kebakaran jenggot dia. Orang dia salah gitu. Padahal dia nggak salah. Jadi ada strateginya nih Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih Masya Allah ya. Kalau kita bicara masalah tadi tentang fitnah, ini adalah mendatangkan dosa besar. Dan perbuatan fitnah ini juga bisa mendatangkan pelakunya ini menjadi bangkrut. Nauzubillah min zalik. Bangkrut dunia akhirat atau gimana nih Ustaz Maulana? Ustaz Maulana, ya Allah, tausiah nggak mau tausiah, ya udah saya kasih yang lain. Kenapa saya tidak mau memandang? Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan. Kalau ada orang memfitnah, tidak akan dipandang. Oh gitu. Maksudnya pandangan kasih sayang. Oh gitu. Nah, buat semuanya, makasih banyak. Menarik sekali karena fitnah ini
ternyata bukan hal sepele. Jangan pernah meremehkan yang namanya fitnah. Karena berakibat banyak kerugiannya, akibatnya selain di dunia, begitu pula di akhirat. Kebayang nggak kalau orang difitnah neneknya sampai keturunannya kena kasihan. Kenapa sih semua neneknya difitnah? Jahat banget neneknya Dulu nggak salah neneknya apa-apa. difitnah. Oh, neneknya Sehingga anak keturunannya pun Oh, kena kasihan. maksudnya itu. Nah, kalau tadi ditanya, bagaimanakah itu fitnah dapat membuat orang bangkrut? Ah, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Usman, ada bangkrut sehingga habis pahalanya diambil. Ternyata bangkrut itu ada 3. Bangkrut itu ada 3. Yang pertama, orang akan bangkrut atau muflis, habis pahalanya di hari kemudian. Yang tadi dijelaskan ada 3 ini. Yang pertama, mencaci dan memfitnah. Orang-orang yang mencaci dan memfitnah tidak akan terhapus dosanya hingga mendapatkan maafnya orang yang pernah difitnah. Sampai dapat maaf dari orang yang difitnah. Engkau menyebarkan fitnah, apalagi di sosial media, dilihat orang banyak. Waduh, gimana itu? Ada nama, untungnya sekarang ada namanya undang UU apa? UIT. UU ITE. Kenapa? Ini harus. Karena kenapa? Kalau tidak, orang bisa mempermainkan ini. Merusak nama baik orang. Yang kedua, bangkrut disebabkan karena kenapa? Memakan harta orang lain. Ingat, ketika ada orang mengambil harta orang lain, itu akan bangkrut. Karena kenapa? Selain dipertanggungjawabkan dan kelak nanti, maaf saya pinjam kata-kata ini, bukan menuduh. Tapi saya harus meluruskan, mengingatkan. Orang yang mengambil harta orang lain itu akan nanti dipermalukan di hari kemudian. Dia akan cari. Mau masuk surga, tidak bisa masuk surga. Kas kembali dulu itu sepatu yang pernah kau curi. Jadi sepatu itu dibawa terus di hari kemudian. Siapa yang pernah saya ambil sepatunya? Setengah mati. Orang pada sibuk, ada yang masuk surga, ada yang nurut. Siapa yang pernah kau ambil sendalnya? Oh, di masjid banyak sendal yang hilang, benar. Ini hati-hati loh. Jadi para pencuri, para pengambil harta orang itu dipermalukan. Selain ditangkap di dunia, dipermalukan, di penjara, nauzubillah, juga di hari kemudian dipermalukan. Yang ketiga, akan ada orang bangkrut disebabkan karena menganiaya orang, membunuh orang, itu pun akan bangkrut. Karena kelak akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Dan catatannya, Allah murka kepadanya dan nauzubillah summa nauzubillah mengutuknya serta menyediakan azab yang sangat besar. Jadi betul-betul bangkrut itu ada 3 penyebab orang bangkrut: memfitnah, mengambil harta orang, dan membunuh orang. Nauzubillah min zalik. Ustaz Maulana makasih banyak. Kayaknya ngap banget ngos-ngosan, kenapa sih? Enggak, Semangat. ya, semangat banget. Oh. Puas rasanya. Oh, kayak ngap-ngapan gitu kayaknya, mau duduk gitu kayaknya kelihatan banget umurnya udah makin tua. Iya. Makasih banyak Ustaz Ini Maulana atas fitnah nggak penjelasannya. tuh? Itu Itu nggak fitnah. fitnah, itu Fitnah asli. nggak Bro. sih? Asli Oh, dong. asli. Iya, nggak fitnah. Ya kita lanjut lagi. Ini sekarang kita bicara masalah tentang amalan nih. Bagaimana caranya kita bertaubat? Mungkin kita ini yang namanya manusia tempatnya salah. Kita kadang-kadang suka nggak sadar melakukan namanya hal ya, fitnah ini ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, oh ternyata ini bagian dari fitnah. Bagaimana cara kita bertaubat dan mungkin juga ada nggak sih doanya yang khusus nih untuk kita supaya kita dijauhkan dari yang namanya fitnah, Bib. Baik kita sendiri atau kita melakukan kepada orang lain atau orang lain pada kita. Ada doanya, suruh catat jemaah. Iya, Suruh catat. siapin Ini Habib mau catatan. jelasin. Iya. Iya, silakan Bib. Ya akhir jamaah suruh catat, siapin kertas sama pulpen. Iya, Ditulis Afwan Mas Fadli, Silakan, Ustaz Bib. Maulana, Ustaz Syab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cara bertaubat daripada fitnah adalah yang pertama. Tadi itu yang disampaikan Ustaz Maulana, Masya Allah. Datangi orang yang pernah kita fitnah. Dan minta maaf kepadanya karena ada hubungannya dengan manusia yang lain. Hablum minallah, hubungannya kepada Allah. Kita berdosa, bermaksiat, melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita minta ampun, kita taubat dan nasuha, insya Allah Allah terima taubat kita. Tapi kalau kita hablum minannas, hubungannya kepada manusia, maka kita cari manusia tersebut, kita temuin, kita minta maaf. Sampai sepatu aja ya, dicari. Dulu dia pernah ngambil sepatu, dia pernah ngambil ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi ada pendapat ulama yang lainnya.
dia hanya cukup meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan memintakan ampunan untuknya dan menyebutkan kebaikan di tempat dia fitnah tadi tuh atau dia ghibah tadi. Jadi untuk mengembalikan nama baiknya, misalkan di media sosial dia minta maaf di media sosial. Tadi tuh kayak misalkan Mas Padi, wow dia nggak meeting nih, nggak rapat nih, ya, atau dia nggak ketemu klien nih. Oh iya, padahal tadi. dia berangkat. Padahal dia berangkat, minta maaf sama atasannya, mohon maaf saya salah. Dan apabila dia sudah melakukan tersebut, dia udah minta maaf dan lain sebagainya. Nah, ada lagi gak sih? Nah, apabila ada, dia mendapatkan hasil untung nih. Dia kan dapat untung. Iya. Karena dia fitnah, akhirnya dia dipecat dari kerjaannya, saya naik jabatannya jadi manajer. Ya kan? Atau saya jadi GM dan lain sebagainya. Duit yang saya dapatkan ini karena ngezolimin dia, ya kan? Maka duitnya ini nggak berkah, tidak ada keberkahan di dalamnya. Apabila kita dapat keuntungan daripada hasil fitnah tersebut, maka uang yang kita dapatkan kita sedekahkan atas namanya. Kenapa? Karena kita bertaubat tadi, minta ampunan kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi hamba atau menjadi manusia yang tukang fitnah, tukang gibah dan lain sebagainya. Apa sih doanya? Udah siap nih pulpen sama kertasnya? Ayo kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai sasaran penganiayaan oleh kaum-kaum yang berlaku zalim. Siapapun mereka yang zalim, ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Dan berharap ya Allah kita selamat dari siksaan kaum orang yang kafir. Dan doa lagi, minta sama Allah, kita bareng-bareng lagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masyihid Dajjal. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim, daripada siksa neraka jahanam dan siksa kubur dan fitnah daripada kehidupan dan kematian dan fitnah daripada setiap kejahatan-jahatan yang ada dalam fitnahnya Masyihid Dajjal. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Ya, kita mohon juga nanti buat teman-teman dari Kreatif Islam itu Indah bisa dimasukin ke sosial media tadi doanya ya. Terima kasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, masih menjawab pertanyaan dulu nih ya. Yang dikasih oleh jamaah yang ada di rumah. Langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, pertanyaannya dari Instagram dari @salmasafira. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar bahwa bahaya fitnah datang ke siapa saja, bahkan ke istri Nabi sekalipun ya? Mohon dijelaskan Ustadz agar saya juga sebagai wanita bisa lebih hati-hati dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah buat saya. Terima kasih. Ustadz Syah, mohon izin dijawab. Iya siap. Tabi guru-guruku Abis Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah di mana istri tercinta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha yang begitu suci, begitu terhormat, begitu mulia, ternyata masih juga terkena fitnah di mana mereka sangat berburuk sangka pada saat itu dan menyebarkan berita bohong tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha yang ketinggalan rombongan ketika kalung kesayangannya terjatuh dan dituduh yakni berselingkuh. Namun naudzubillah min dzalik, ini adalah fitnah yang sangat keji, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kalau orang sebaik Ibunda Aisyah saja, orang yang berakhlak seperti Ibunda Aisyah saja masih terkena fitnah, apatah lagi kita yang masih dalam tahap mungkin memang punya keburukan. Maka kalau dikatakan apa yang harus dilakukan agar tidak terkena fitnah, yang paling utama tadi diajarkan oleh guru kita Habib, bahwasanya senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar terhindar daripada hal tersebut. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan bagiku fitnah bagi orang-orang yang zalim. Maka itu yang pertama, kekuatan doa adalah kekuatan yang paling besar bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah seseorang. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena satu-satunya yang bisa melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Yang kedua, cukuplah untuk kita berintrospeksi diri.
Ya, walaupun tidak bisa kita mengambil hati semua orang, tapi cukuplah bagi kita berintrospeksi diri. Tidak mungkin juga ada orang yang sengaja menjatuhkan kita atau menjelek-jelekkan kita kalau mungkin kita tidak punya kekurangan juga. Maka kita pasti punya kekurangan. Kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut, bukan fokus kepada fitnah orang lain kepada kita, tapi kita fokus kenapa ya kok bisa dia memfitnah saya? Mungkin saya kurang berbagi dengannya, mungkin saya kurang bersedekah dengannya. Kemudian yang ketiga, bagi para wanita, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari atau merendahkan para wanita, maka taatilah aturan agama untuk senantiasa menutup aurat, untuk senantiasa memakai pakaian kemuliaan, untuk senantiasa menutup aib kita. Bagaimana orang tidak memfitnah kita kalau misalnya pulangnya jam 2 malam, walaupun pekerjaannya mungkin memang mengharuskan dia pulangnya jam 2 malam, namun ternyata kita harus mengklarifikasi hal-hal yang demikian, karena mungkin orang masih berpikir, itu anak gadis kok pulangnya jam segini. Mungkin saja demikian, maka mestinya senang-senanglah untuk berbagi kepada tetangga. Maafin ya pulang malam soalnya kerjanya sampai malam nih, ada hadiah nih, ini ada kue nih, ini ada makanan nih, bisa dibagi-bagi kepada tetangga. Maka berbuat baiklah kepada orang lain, insya Allah kebaikan pula yang akan datang kepadamu. Kalau kita kurang berbuat baik, maka bisa saja itu menjadi penyebab orang lain tidak menyukai kita. Maka sering diajarkan tahadu, tahabu, saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kurangnya kasih sayang, kurangnya hadiah, kurangnya kita berinteraksi dengan orang lain, ini biasanya yang menimbulkan fitnah. Mungkin ada orang yang bertetangga, lalu dia diam-diam dengan tetangganya. Mungkin saja bisa jadi sebar. Jangan-jangan dia nggak pernah keluar rumah gara-gara ini. Jangan-jangan dia nggak pernah keluar rumah gara-gara ini. Gak pernah keluar rumah tiba-tiba kaya. Nggak taunya dia ini artis Online. ini ya, artis internet gitulah pokoknya. Betul. Wah, Tahu-tahu banyak dia duit. di dalam rumahnya menjadi seorang ilustrator misalnya. Kemudian Betul. pekerjaannya adalah online. Maka sering-seringlah berinteraksi juga. Kasih hadiah, kasih sedekah kepada tetangga. Apa salahnya? Maka Nabi SAW tidak ada ajaran Nabi yang tidak memperbaiki kehidupan kita. Semuanya adalah kembali kepada diri kita. Kenapa Nabi mengingatkan untuk wahsin ila jarik, perbaiki hubunganmu kepada tetanggamu? Karena ternyata biasanya yang paling dekat dengan kita itulah yang biasanya yang akan menjadi dampak buruk juga bagi kita. Kalau kita tidak baik kepada mereka, bisa saja gara-gara itu mereka memfitnah kita. Mereka menyebarkan berita-berita bohong. Atau mungkin tidak ada niat dalam memfitnah, hanya bertanya-tanya saja. Cuma pertanyaannya sinis, tahu nggak sih Bu, ibu itu nggak pernah keluar rumah. Ngapain ya dia? Tahu nggak sih Pak, kok dia bisa beli mobil baru ya? Padahal dia nggak pernah keluar rumah. Maka ternyata kita salah sendiri, nggak pernah berinteraksi dengan orang sekitar. Dan kadang-kadang kita juga perlu tuh yang namanya foto kita lagi kerja. Jangan disangka Jangan gini, hasilnya "Ini orang aja." Disangka main tuyul gitu. Jadi usahanya Tahu-tahu kaya. sekali-sekali posting usahanya, jangan Betul. cuma hasilnya gitu ya. Tapi ngomongin masalah tuyul, Mm-mm. kok bau kentang? Saya nggak makan kentang, ada yang makan kentang. Kok Tapi makan kentang, Bib. Enggak, alhamdulillah. Kok bau kentang sih? Kok kentang? Jangan-jangan gangguan jin nih. Enggak Ada jin setan. Kenapa setannya dituduh-tuduh, jinnya dituduh-tuduh? Hati-hati loh. Kalau Kenapa? menuduh mereka makin membesar. Oh. Karena menganggap ditakutin dan sebagainya. Saya nggak takutin, cuma baunya gini. Saya nggak nyalahin juga sih. Tapi bau gimana dong? Ya udah deh, jangan ribut kita. Buat jamaah Islami Tindak yang ada di rumah ya. Setelah ini Iya. kita akan umumkan siapa pemenang sedekah subuh hari ini ya. Wah. Jangan pilih-pilih channel. Saya mau cari dulu tuh bau kentang dari mana. Ya tetap di Islami Tindak Bau jamaah. mendang, Oh bau- jamaah, alhamdulillah. Bau Jangan kentang, bau tuduh hati. setan, jangan tuduh Kok malah jin. sibuk Nanti dia sih? makin membesar.